Oke, ketemu lagi di Langkah Mahara. Saya Ipang, Saya Bosot, dan kali ini kita bawa adik bungsu kita. Wah, Asik. Saya tuh saya kenalan. perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iko Firman Rianto. Sekolah sebutkan. Oh, baik. Sok sebutkan dek hobi, dek naon sok. Hobi Sekolah makanan di- favorit. Sekolah di SMK Merdeka Bandung. Rumah SMK Merdeka Bandung di naon jurusan naon otomotif naon. otomotif. Oh, Udah marbut berarti ya. Ayo marbut Iya. 45. 54. Marbut. Oke. Bandung kita kenal sebagai kota kreatif. Satu, di Bandung itu adalah gelar Bandung itu adalah kota fashion, Fashion, kota musik, kota musik, terus kota kuliner, kuliner. kota wisata juga banyak tempat wisata Banyak, di kota banyak. Bandung, dari wisata yang memang pegunungan sampai yang gunung-gunungan. Ada banyak. Nah, bukan ngagugarin Bandung tapi kan Nah. fakta. Mengeksplor lah, eksplor Bandung. Ada ayo gitu malah Pada apa? pada Ya. apa gitu. Nah, kemudian Bandung juga adalah kota organisasi. Banyak organisasi-organisasi yang tumbuh dan bermunculan dari kota Bandung atau Dan Jawa Barat. sangat besar. Sangat besar banyak ya. Jadi ada Ormas, ada LSM, ada komunitas motor, Ini ya benang ini banyak Brotherhood, Oh iya benar-benar mencakup. terus Cosa Nostra La Familia. Woi, Orang hayang abus Cosa Nostra. utah lalai. Utamanya Mang Adipati Ukir. Woi, Nah, yang akan kita bahas di sini dengan adik kita sekarang adalah komunitas. karena firman tersebut Pernah berkecimpung di salah satu komunitas komunitas di kota Bandung. Kota Bandung. Jadi kita ngobrolin tentang sejarah 4 organisasi saja dulu. Ya kan, kalau ormas terlalu banyak dan saya tidak terlalu banyak pengetahuan tentang Iya. kapan didirikannya gitu kalau ormas. Nah, yang paling saya tahu mungkin untuk di wilayah Dago dan Indonesia ya, bahwa di 4 organisasi ini ada Monreker yang paling tua, itu didirikan di 1978 kalau nggak salah. Kalau misalkan salah tolong dibenarkan lah gitu ya. Terus ada Briges Indonesia, ada XTC dan GBR gitu. Nah, kemudian sekarang 4 organisasi ini menjadi beberapa langkah sudah lebih baik. Ya. Ada yang di ormas kayak misalkan Briges dan XTC. Kalau nggak salah GBR jadi Garda Bangsa Reformasi di LSM kalau nggak salah. Dan Monreker yang memang bertahan dari dulu di ini Ikatan Motor Indonesia. Nah, kemudian dengan seiring berkembangnya waktu dan juga berkembangnya zaman, 4 organisasi ini sekarang hari ini banyak, meskipun di luaran masih banyak ya, kayak misalkan kesalahpahaman Ya. itu wajar lah, dinamika berorganisasi. Dan juga kita tidak hanya melihat sisi negatif, Ya. banyak juga yang dilakukan oleh 4 organisasi besar ini hal-hal yang sangat positif. Benar. Nah, yang bisa menginspirasi kepada organisasi-organisasi yang baru tumbuh. Yang Nah, baru-baru tumbuh dia salah ngomong, baru tumbuh, bermunculan dan sekarang mulai berkembang. Saya pernah dengar di Dago ini berkembang bukan hanya ada RPM ataupun DGR. Ya, di Dago ini berkembang sebuah komunitas anak muda kreatif yang dinamakan DRS. Nah, saya dengar juga bahwa Firman sempat ikut komunitas ini. Jadi Firman teh pertama masuk
ke DRS itu gimana man? Awal mulanya bisa gabung di DRS lah gitu. Yang mau mulai nama diajakan. Diajak Terus Terus sempet nolak oke sih. karena naon? Karena nya sieun lah. Sieun Di pelonco gitu nya. Aing mah zaman aing mah waktu ospek masih aya. Tapi nya di keluarga urang anu berbeda genre lah dengan organisasi urang nu ayeuna. Tapi di organisasi urang ya hukum adat. Di Pakarang adat pun ada lah hal-hal pasti memiliki hal-hal yang memang itu sudah jadi ketentuan organisasi gitu. Terus sempat ikut weh di situ teh. gabung Gabung. DRS. Sampai hari lah tah di DRS teh. 3 tahun gitu masa. 3 tahun 3 tahun. dari tahun berapa? 2019. awal gabung. 2019 berarti 2019, 2020, sekarang 2021. Berarti masih gabung. Udah keluar sih. Aduh. Nah, dapat keluar. Alasannya kunaon tak bisa keluar gitu? Alasan namanya Naon? Ayo keluar nah. Alasan firman keluar ke DRS kan pasti aya alasan lah mau mungkin ujung-ujung wah orang yang keluar lah pasti aya lah alasannya naon alasannya aream gitu ku barudak lah Kunaon? baru kunaon te berbaur gitu kan musila gitu teu. Oh, jadi tidak dipakai hierarki, mungkin terusnya ada yang blok-blokan. Eta mah wajar atuh. setiap komunitas pasti aya lain Wajar itu mah dinamika. Ada sarua saya jadi Pakarang adat aya nu jalurna kanu naon, anu jalurna kanu naon gitu. Sama, tapi kan kumaha urangna. mau orang nah Kalau misalkan kitanya bisa bisa konsisten terhadap apa yang menjadi keinginan awal untuk masuk organisasi, benar. ya lanjut apapun itu gitu. Harusnya memang Firman juga bisa ikut berpartisipasi untuk membesarkan organisasi ini gitu. Nah, kegiatan DRS teh apa aja mah? Ya kayak bakso lah, Bakti sosial, ya terus entong harewasan atuh mah. bagi-bagi makanan lah. Oh, jadi memang lebih kepada kegiatan yang berbau kemanusiaan. berbau Wah, kemanusiaan keren. Saya apresiasi untuk DRS yang mempunyai program positif. positif Dan didirikannya DRS teh dari tahun berapa man? DRST didirikan teh 2014 2014 tapi sempat mati lah. vakum Vakum. berapa lama tuh vakumnya tuh Vakum mati setahun gitu kalau setahun kalau nggak salah. Lalu bangkit lagi. Bagi lagi. Tokoh-tokoh senior dari pendiri dari DRS itu siapa saja Cikman? Pertama teh Didit, dua teh Gali, empat teh Aldi, terus keempat teh saya iya. Tapi ada sangkut paut dengan Monreker karena ini kan berdiri di Dago gitu. Saya didirikan teh sama Disupport dari Monreker Nah. ada nggak? Ada anak Monreker tah. Didirikan teh sama anak Monreker. Oh, jadi memang yang menjadi penggagas pertamanya itu adalah salah seorang anggota dari Monreker. Terus, tapi baik kan hubungan dengan Monreker. Baik ya. Bagus. Nah, kemudian yang jadi saya lebih ke kagum ini organisasi Barudak Mora, ya kan?
dengan didirikan oleh anak muda juga Ya benar. dan menjadi besar. Ya. Cukup cepat, Pesat gitu. asli. Selain bakti sosial, otomatis kan oke pasti ada hobi yang mereka gandrungi, entah apa itu memotoran atau misalkan lebih ke arah olahraga balap atau balap kerupuk, balap karung atau kumaha masuk ngobrol mah santai gerai-gerai. Ulah tegang. Ya mun olahraga mah futsal paling. Benar. Terus Futsal terus mun futsal teh renang lah bebarengan gitu budak beres mun teh camping lah. Oh jadi asik ya. Asiknya kegiatannya rupa-rupa gitunya. Terus Mandainya mereka juga ngafalkan ujian. Diingat-ingat oblong teh. Tapi Firman sampai saat ini masih berhubungan baik dengan saudara-saudara di DRS. Masih WA-WA-an, masih ketemu. masih aktif, Firman pribadi masih aktif. udah. Oh. Nah bisa keluar, terus proses keluarnya seperti apa? Proses keluar mah nggak ikut kumpul. Terus Cukup punya nggak ikut kumpul? Sempat dicari juga sih, sempat Tanya. diajak di PC sana. Kenapa jarang kumpul? Jadi lebih kepada pendekatan persuasif saja. Terus Sempat kumpul di situ teh, kumpul dulu, pas berapa minggunya nggak kumpul lagi. Jadi intinya kalau misalkan saya lihat di sini, jadi di sini harus ada peran serta daripada pemerintah, menurut saya, kepada pihak-pihak terkait. Sekarang kan lagi santer nih Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil, Irjen Fadil. Nah, beliau akan memfasilitasi para pembalap liar untuk dijadikan ajang balap resmi. oh ya Keren. Nah, semoga Pak Kapolda Jabar juga bisa memfasilitasi itu, juga pemerintah Jawa Barat ya, benar, bisa memfasilitasi itu agar tidak ada lagi balap liar. Ya, Tolong disediakanlah Nah, sarana dan prasarana untuk adik-adik kita ini. Terusnya dibina juga oleh misalkan dari Kesbangpol dibina, terus dari kepolisian juga dibina agar mereka tahu arah organisasi mereka harus kemana, gitu. Jadi juga masyarakat juga jangan dulu menjudge buruk tentang fenomena bermunculannya komunitas-komunitas anak muda sekarang. Karena memang kembali lagi kepada gelar dari kota Bandung kita adalah kota kreatif. benar. Ketika kreativitas daripada anak muda ini dijegal, otomatis akan berontak. Hal-hal yang tidak diinginkan pasti akan terjadi. Benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan ada yang nonton channel Langkah Mahara dari misalkan dari instansi terkait. Mudah-mudahan harapan kami bisa memberikan solusi untuk kreativitas daripada anak-anak muda di Bandung. Di kota Bandung. Jadi sekarang sudah bermunculan ya kreativitas anak muda di Bandung. Contoh pemuda hijrah, ya kan. Terus juga gerakan budaya di kota Bandung sekarang mulai hidup. Itu memang untuk fenomena gerakan budaya sendiri kan sudah berjalan sangat lama. Itu, tapi selalu dihantamkan, selalu diadukan oleh kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya jadi seolah-olah budaya dengan agama itu bertolak belakang. Ya, benar. Nah, seperti halnya juga jadi kegiatan anak-anak muda ini seperti DRS ini seharusnya tidak harus dijadikan kontradiksi dalam sebuah alur lingkungan sosial. Tapi itu pun dengan pembinaan harusnya dibina boh eta ti kelurahan, di kecamatan, nyati binmas, di babinsa dan lain-lain.
mereka bisa dirangkul tanpa harus dipukul gitu loh. Benar. Nah kalau misalkan sekarang kan saya tidak menyalahkan gitu kan, mungkin kalau yang anarkis ya pasti dibantai. Jangankan organisasi yang baru muncul misalkan seperti DRS, ya kayak misalkan sekelas ormas, contohlah FPI, ketika dia sudah melenceng dari apa yang menjadi aturan dari negara dan memang tidak berlandaskan apa ya, ajaran Pancasila, ya pasti dibabat. Sorry sih anjing. Lagi nih lah di channel saya mah. Santai lah. Kan ulah bari molor we. Oh, betul. Si anjing ngobrol. Nah, jadi harapan Firman sebagai generasi muda, naon sih yang dibutuhkan ku generasi muda yang bisa disampaikan kepada pihak terkait ya, untung orang keur deket jeung anggota DPR RI jeung anggota DPRD ieu. Nah, So, sebenarnya orang bisa ngebikeun. difasilitasi, disupportnya. Nah itu bisa jadi solusi lah. Solusi. Budak mah kudu dirukiah ieu budak teh. Harapan aku mah Harapan Firman lah sebagai anak muda gitu. Nah, yang Sing tarik ngomongna kasja. saya ngomong Sing tarik ngomongna hihi. Mana cicing wae musiat kumaha. Pusing. Ya intinya mah berenang. Firman sekarang sehat-sehat, halo buat anak-anak DRS gitu kan, buat saudara-saudara adik-adik DRS. Yang mungkin karena memang umurnya kan pasti di bawah orangnya. Ya, jauh Gitu nya. Adik-adik di DRS, kalian terus jalankan organisasi kalian dengan hal-hal yang positif. Besarkan nama organisasi kalian dengan segala hal yang memang bisa bermanfaat. Nah, dengan hal yang positif. Jadi Firman oge ulah males-males hoream ah. Jadi si DRS teh dikenal ku masyarakat teh karena hal yang positif lah gitu, untuk goreng ngungkul. Padahal mun di jeroan kan modal era ada multi, mungkin bisa disebut mantan anggota dari DRS, itu banyak hal positif. Gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kembali lagi kepada orang yang menyikapi. Kalau kita kan memang sudah pernah mengalami di zamannya. Kayak misalkan saya di Briges dulu gitu kan, ya banyak kreativitas yang di luar daripada perintah para pendiri kita gitu. Tapi pada akhirnya kan kita dapat teguran juga. Ya jangan gitu, otomatis kan kalau misalkan kayak gitu sudah image-nya buruk, terus kita memperkeruh. Nah akhirnya saya juga dulu banyak membuat kegiatan-kegiatan memang yang berbau positif gitu. Kayak misalkan anak-anak itu dulu sempat digiring ke masjid itu, pada beberes di masjid kayak gitulah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah Firman juga kalau misalkan memang masih ada harapan untuk bisa memperbaiki, ya harus belajar open speak lah gitu ya. Jadi ngobrol ngenaheun jigana lamun DRS jiga kieu. Nah jadi Firman oge jangan hanya misalkan da barudakna blok-blokan dong gitu. Harusnya bisa mempersatukan. Nah, pemacarana bisa dengan program. Gitu. Jadi organisasi itu bukan hierarkinya, kita bisa menerima pendapat dari kelas terbawah sekalipun. Saya pun sama, saya sebagai ketua umum sebuah komunitas juga, tapi berbau budaya. Nah, di saya mah ti kolot nepikeun ka budak ngara aya, ti berandalan nepikeun ka polisi, Kopassus naon aya. Gitu kan di organisasi saya, di komunitas saya. Ya bagaimana caranya kita membangun organisasi ini? Ya kudu puter otak ya. Semua dari pengurus,
dari anggota semua gitu. Jadi nanti bakal dirilik juga nih sama pemerintah, "Oh, ini bagus nih pergerakannya gitu. Bangun juga DRS untuk lebih baik. Jangan ditinggalkan. perbaiki. Kalaupun misalkan Firman di luar, tapi Firman punya ide untuk saudara-saudara di DRS, Firman utarakan. Ya, begitu. Mana cicing wae bu siat. Itu jadi sahabat onom itu. Sahabat Onomers, ya ini sebuah obrolan yang memang kita kasih pandangan untuk anak-anak atau remaja sekarang yang ulah juga zaman urang lah gitunya ya tekul disebutkan lah era weh urang oh siap pelakuna merenanya baheula teh di jalan anu merenang gitu tah teu kudulah nu karar itu patut nama yang pasti kita harus mengarah kepada hal yang positif lebih baik. Nah, karena memang untuk hari ini organisasi atau OTB, organisasi tanpa bentuk, itu bisa disikat oleh pemerintah. Itu bahaya. Nanti yang turun langsung dari kepolisian dan TNI. Bahaya. Organisasi besar sekelas FPI saja bisa dibubarkan. Apalagi kita yang kecil-kecil. Kecilnya. Gitu. Jadi lakukan yang terbaik untuk organisasi, lakukan yang terbaik untuk masyarakat secara luas. Besarkan nama organisasi kalian. Kalau butuh bantuan ke pemerintah jangan sungkan datang bawa surat. Datang misalkan ke Wali Kota Bandung. Datang. Boleh kita mengutarakan aspirasi kita terhadap pemerintah apa yang kita mau sebagai anak muda. Seperti itu dong. Agar kedepannya difasilitasinya. Lamun Firman enak kegiatan cicing we di imahnya meskipun sekarang di rumah saja cenanya. Jadi kaum rebahan. Kalau bating rebahan mungkin asa teruk. Ya, paling mana mau ngalocok bari nyengegir bener. Bener, kudu kreatif anak muda. Kudu kreatif lah. Oke? Boga pengalaman serem teh? Teu boga. Siapa plet hirup teh. Jika jidarnya. Jika jidar, jika kana mau garing heuras. Pengalaman serem teh boga. Pengalaman ditolak awewe mah. Percintaan mah merenya pengalaman percintaan. Tenan naon siap bayan anu kamari nepikeun ka di Cirian ke budak Palpolin cenah geuning ke urang ngomong. Pernahnya eta? Oh, pernah. Tapi kan barudak keneh atuh piraku urang kudu ngurus-ngurus gitu kan. Keun weh antep da eta mah bagian. Lamun misalkan segala bebejang kana moal boga luka-ludeung sorangan. Teu anter. Kudu diberesan sorangan. Kumaha eta carita bisa teh Palpolin gitu. Misalnya kan nge-PC abi nge-PC awena. Biasa PC nama biasa disana terus celila teh si lalaki teh jual nge-PC-an jeung barudak-barudak oge jual nge-PC. Eta teh si lalaki teh kabogohna meureun atau teu geus putus. Mantana. Terus abi teh nge-PC-nya nge-PC ge ada teuing. Si lalaki teh nge-PC. So mikir, bisa mikir tuh sih orang teh karek putus aja si awe eta teh cicingna dan teh diperpanjang kok emang nyampur ada teh apanya di kopi gitu keun. Antepkeun jo nelponan we barudakna terus teh saha ngaranna teh lah. Darmono kudu disebut lah. Terus ini sempat si lalaki anu kaboga awe mantan teh sempat post foto abi di IG-na konten gitu dicari. Padahal berarti kalau misalkan orang sadar hukum itu bisa dilaporkan dengan undang-undang ITE. Nah, Firman harus pintar oke. Jadi ayeuna mendarik baong make pertimbangan hukum. Tah, soalnya di urang negara hukum. Negara hukum. Assalamualaikum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Negara hukum aya. Saya suatu kudu hati-hati lah. Nah, terus kumaha deui? Terus ya
sempet cek aweuna teh tak buka blogna sana nya ku abi antepkeun we sarwana aweuna ku abi blog da hoream nelponan we. Oh jadi awalnya terus-terusan laporan ke Firman. Wah udah siap minang anjing mandi di Buniwangi bapak. Firman Ya gua aing apa Makanya. nggak gitu gimana? Cewek teh. tapi ayeuna kumaha? Tadi pertanyaan. Tapi enak aja dibuka blog. Aing bagian ngobrolkan berawek lancar si anjing. Cakap anjing. Goblok. Oh. Jadi gitulah pelangi di kehidupan pencapaian jati diri dari manusia. Mungkin banyak orang yang juga berpikir apa sih langkah mahara itu karena memang kesannya kalau maha itu yang paling tinggi. Langkah kita itu adalah langkah itu ya jalan kita sebagai manusia, langkah kita sebagai manusia untuk bertemu atau pencapaian kita bertemu dengan Tuhannya ketika nanti kita kembali ke asal kehidupan. Jadi semua perjalanan tentang manusia, entah itu cerita horor, entah itu cerita tentang kehidupan, yang misalkan cerita organisasi, cerita tentang curhatan, percintaan itu adalah sebuah langkah manusia. Ya, benar. Ya, tapi dapat pas ketika diputuskan suka bogoh mah jepret. Pasti dijamin ya Allah ketika cinta bertasbih teh dengan dia kehantam baca. kehantam mana kan pasti gitu Mengalami pasti mengalami. Astagfirullahaladzim. Wah. Itu teh jadi rek ngagorobok oge nya, rek ngagorobok mah kuduna jiga dina TV. Mana yang kur kieu nih karena mana galau teh pasti dijamin aing gitu mah. Kur kieu teh geus susah gitu anjing. Geus itu bisa ngagorobok lepas, bener mah? Sih orang bisa ngomong gitu karena orang seorang ini mengalami. mengalami. Orang yang ngalaman mah make sorban. Si anjing disalametkeun. Mengalami lah pasti etanya Nyebutkeun cipanan teh make sorban baheula. Can kapir, urang keur can kapir eta mah. mengalami lah. Man bari udud atuh mah. Nah, mudah-mudahan dari obrolan kita kali ini bisa sedikitnya ataupun banyaknya bisa bisa bermanfaat Ya, dan juga memang kami mohon kepada pihak-pihak terkait yang bisa memfasilitasi untuk yang jadi keinginan anak muda di Indonesia lah secara umumnya secara khususnya mungkin di Bandung, Kota Bandung. Mudah-mudahan Pak Kapolda izin kami memohon untuk adanya diberikannya fasilitas sarana dan prasarana untuk kekreativitasan anak-anak muda di Jawa Barat. Ya. Untuk organisasi Firman sebelumnya DRS semoga semakin besar, semoga semakin bermanfaat untuk anggotanya, untuk diri pribadinya, untuk lingkungan. Dan ingat jangan pakai narkoba karena saya mantan pemakai narkoba, ternyata sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut, butuh perjuangan yang sangat ekstra untuk saya bisa menjadi diri saya yang sekarang. Pokoknya mah keep strong and still jajang. Ya. Oke. Jangan lupa berbakti kepada orang tua karena lamun geus eueuh kolot mah eueuh pamuntangan. Teh kasari muntangnya. Inung tunggu rahayu Bapak tanggal darajat. Jangan pernah lupakan itu. Intinya jangan lupa di like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk share video ini, nyalakan tanda lonceng. Langkah mahara undur diri, sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.